Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Horor. Video ini merupakan salah satu lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Dendam Malam Jumat Kliwon. Rumah penginapan itu terletak di tengah hutan yang asri. Rumah itu berdiri kokoh, harusnya menjadi sebuah tempat peristirahatan yang menyenangkan. Karena keindahan alam terasa begitu dekat. Batang-batang pohon berumur lebih dari 100 tahun memayungi penginapan klasik yang terpencil dari pemukiman. Interior rumah lengang. Seorang pun peduli pada daun jendela yang terhantam angin. Beberapa kursi teronggok sembarangan di atas lantai yang lembab. Lembaran-lembaran buku dan kertas dari meja resepsionis berserakan. Sebuah kalender harian tergeletak tak jauh dari pecahan kaca meja. Lembaran-lembaran kertas tertiup angin dan bertahan oleh sebuah sisipan buku yang berhenti pada tulisan Malam Jumat Kliwon. Ruangan dalam remang-remang, dekil dan seram. Mencekam, sosok mayat laki-laki terduduk dengan kaki selonjoran. Tubuhnya bersimbah darah yang menggenangi lantai. Tampak bekas seretan tubuh di dekat tangga. Sepotong tangan teronggok di salah satu anak tangga, sehingga tampaklah tonjolan tulang yang patah dari siku. Di penghujung tangga, sebuah lorong panjang membelah deretan kamar-kamar. Mayat-mayat bergelimpangan dan penuh darah. Semuanya tercabik sangat mengenaskan. Sosok tubuh melayang membentur tembok. Kepalanya pecah dan terburai. Di ujung lorong, seorang perempuan berbaju lusuh menarik tubuh seorang laki-laki yang meronta-ronta sekarat. Tangan perempuan itu menembus dada. Laki-laki mendelik, merasakan sebuah organ tubuhnya terenggut paksa. Suara berdecit memenuhi kesunyian malam. Tubuh itu terlampar, menghantam tembok dan jatuh menimpa mayat yang kepalanya pecah terburai. Dadanya bolong, mengejang sesaat lalu diam. Sebuah tangan menggenggam jantung dari tubuh laki-laki tadi. Tangan pucat dengan urat biru, berkuku tajam, biru pucat yang berdarah kering. Suci meremas jantung dalam genggaman tangannya. Darahnya muncrat, Suci bergeming. Matanya merah, menyisakan air mata darah yang mengering di sudut mata. Ekspresinya dingin, penuh kebencian dan kemarahan. Suci beranjak berjalan bagai melayang melewati kamar dari kamar. Di salah satu kamar, seorang wanita bergaun tidur yang sudah lusuh penuh bercak darah, duduk bersimpuh sambil memegang pisau dapur berukuran besar. Ujungnya runcing dan bergilat. Gadis itu bersembunyi di bawah ranjang, menatap liar dan ketakutan. Gadis itu menangis terisak. Rambutnya kusut dan tatapannya kosong. Dia berusaha menahan tangisnya. Ketakutan mendera. Gadis itu putus asa. Namun dia berusaha menajamkan telinganya. Sunyi. Pandangannya beralih pada pintu kamar tidur yang diganjal kursi. Tak terdengar lagi teriakan-teriakan histeris yang menyayat hati. Gadis itu menahan nafas, lalu memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya. Pisau dapur tergenggam erat di tangannya. Dia menatap nyalang ke arah pintu. Nafasnya berpacu. Dia merapatkan tubuhnya pada sudut kamar, bersandar pada tembok sambil terus menatap pintu. Dingin yang mencengkam menggigit kulit. Sepi. Sudah pergi. Dia baru akan bangun ketika sesuatu menahan tubuhnya. Gadis itu terdiam tegang. Dia menoleh, menatap bahunya. Sebuah tangan berlumuran darah
dan berkuku biru pucat menahan bahunya. Setelah itu dia mendongak. Dia menjerit sejadi-jadinya. Hantu suci melayang tepat di atasnya. Dengan rambut terurai menyentuh wajahnya. Tangan gadis itu terangkat tanpa dia mampu menahannya. Tidak, jangan. Tangan yang menggenggam pisau itu terus terangkat dan berhenti pada mulutnya. Jangan, jangan. Gadis itu berteriak dan pisau dalam genggaman tangannya menghujam mulutnya. Ujung pisau tembus melalui lehernya. Gadis itu merotot merenggang nyawa. Kematiannya bukan karena pisau yang menembus lehernya, tapi karena sosok mengerikan yang melayang sejajar dengan batang hidungnya. Dia sudah mati dari tadi. Sekian, terima kasih. Saksikan video selanjutnya di Dendam Malam Jumat Kliwon Part 3.